Selamat siang anak-anak. Siang. Iya, Pak. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Walaupun suasana sudah siang, mari kita tetap semangat dalam belajar untuk menuntut ilmu. Betul? Betul. Marilah sebelum kita memulai pelajaran, di awal kita harus selalu mengingat memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersyukur kepada Allah, kita akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya bahwa barang siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam dan salam jangan lupa ya untuk selalu kita sanjungkan atas Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong ke dalam umat yang akan mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita berdoa biar lebih afdol mendapatkan kemanfaatan ilmu. Maka kita mulai berdoa. Oleh karena itu kepada ketua kelas, ayo dipimpin untuk berdoa dulu. Ketua kelasnya Mas Husni ya. Monggo Mas Husni dipimpin berdoa. Ya, Perhatian, siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Selesai. Amin. Mudah-mudahan dengan doa apa yang kita lakukan pada hari ini dalam mempelajari ilmu mendapatkan manfaat. Amin Allahumma amin. Karena itu yang Pak Guru sayangi dan saya banggakan ya. Pada kesempatan ini sebelum melanjutkan, masih Pak Guru ingin melihat kedisiplinan kalian, yaitu akan mengecek kehadiran kalian, apakah ada di antara kalian yang tidak hadir ataukah semuanya bisa hadir. Kalau bisa hadir, alhamdulillah. Mulai dari yang pertama, Abdul Hamid ada? Hadir, Pak. Alhamdulillah, berarti sehat ya. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Yang kedua, Husni Mubarak. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, alhamdulillah. Selanjutnya Syawaluddin Arif. Hadir, Pak Guru. Hadir, alhamdulillah. Mas Rafiqul A'la. Hadir, Pak Guru. Oke. Mas Rabi Al-Ma'arif. Hadir ya. Itu. Ya, terima kasih. Mbak Tri Suparni. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Yang perempuan kayaknya masih ada ya. Itu ada Mbak Irma. Mbak Irma ada? Ada Adiroh, Pak. Alhamdulillah. Ada lagi satu lagi ya, Mbak Karosari. Hadir, Bapak. Alhamdulillah hadir. Yang selanjutnya ada Mas Sobirin. Hadir, Pak Guru. Alhamdulillah hadir juga. Mas Toyib ada? Izin, Pak Guru. Oh izin, kenapa ya? Sakit, Pak. Oh masih sakit. Oh karena masih sakit, jangan lupa kita doakan semoga teman kita tadi yang masih sakit segera diberi kesembuhan. Amin Allahumma amin. Selanjutnya masih ada lagi nih. Mas Tika hadir, Mas Tika?
Mas Ika hadir? Ke belakang Tadi ada tadi, Pak Pak. Guru. Oh tadi ada ya, Ya, tapi belakang. sedang ke belakang mungkin ya sudah Selamat nggak pagi, Pak. tahan ya, sudah nggak tahan mungkin ya. Iya, oke, terima kasih. Ini bagus sekali, kalian sudah sangat disiplin sehingga kehadiran sudah 99% hadir, alhamdulillah. Ini harus dipertahankan agar tetap menjadi orang-orang yang disiplin ya. Ya, Jangan Pak. lupa ya untuk selalu disiplin. Siap, Pak Guru. Nah, kalau sudah bisa disiplin, maka Anda akan bisa melanjutkan ke pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Ada yang tahu materi apa kira-kira yang akan saya sampaikan? Ini masih berhubungan dengan materi yang kemarin. Cuma ini adalah kelanjutannya. Pada pertemuan yang pertama dan kedua sudah saya jelaskan tentang perkembangan Islam pada masa modern ya. Sudah disampaikan apa itu perkembangan Islam pada modern. Kemudian dilanjutkan ada tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa perkembangan Islam pada modern. Masih ingat ya bahwa perkembangan Islam itu kan dibagi menjadi 3 ya. Kemarin ada 3. Yang pertama apa? Masa klasik ya betul, masa klasik. Yang kedua masa pertengahan, abad pertengahan, betul. Dan yang ketiga Modern. abad modern. Nah, kemarin sudah saya jelaskan tentang itu semua. Maka kita lanjutkan yang terakhir pada bab ini adalah ini berkaitan dengan negara kita. Nah, ada juga nanti yang lainnya, tapi ini akan lebih spesifik pada yang berkaitan dengan mereka, yaitu apa? Pengaruh dari gerakan modernisasi Islam itu bagi Indonesia. Oke, untuk lebih jelasnya, biar kalian lebih paham, nanti akan saya perlihatkan apa tujuan dari pembelajaran pada kali ini. Sebentar ya, biar kalian bisa memahami dan membaca apa yang akan saya sampaikan. Ini Lagi loading. sudah Pak. Sudah. Oh sudah, ya alhamdulillah. Ini Sudah baru kelihatan. alhamdulillah sudah muncul ya. Nah, karena sudah muncul, bisa kalian lihat apa itu tujuan dari pembelajaran kali ini. Kalau terlihat kecil akan saya besarkan dulu ya, biar mantap lah. Nah, kurang besar Ya. Pak, belakang Pak. Kurang besar ya. Iya, nggak besar. sambil menunggu ya. Oke, yang pertama dari pembelajaran kali ini adalah agar bisa memperhatikan keyakinan yang benar, yaitu sesuai dengan ajaran Islam dalam sejarah peradaban pada masa modern, yaitu tahun 1800 sampai dengan sekarang. Kemudian yang kedua, kalian bisa menunjukkan sikap rukun dan kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi nilai-nilai sejarah peradaban Islam pada masa modern dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, dapat menganalisis. Nah, kalian punya pengetahuan dapat menganalisis pengaruh gerakan modernisasi pembaruan pada masa modern, yaitu 1800 sampai sekarang bagi Indonesia, itu dengan tepat ya. Kemudian yang keempat, dapat menganalisis bukti-bukti peradaban Islam pada masa modern sampai sekarang dengan benar. Kemudian yang kelima, menganalisis manfaat dan hikmah peradaban Islam pada masa modern sampai sekarang. Yang keenam, menyajikan. Nah, ini nanti kalian diminta bisa menyajikan apa? Paparan, atau bisa dikatakan dengan dapat mempresentasikan juga bisa tentang pengaruh gerakan modernisasi pembaruan Islam pada masa modern bagi Indonesia. Dan kalau menyajikan harus dengan rasa percaya diri ya, jangan minder ya. Kemudian juga bisa menyajikan paparan tentang manfaat dan hikmah peradaban Islam pada masa modern dengan penuh tanggung jawab. Itu adalah
tujuan dari pembelajaran pada ini. Ya, kita lanjutkan ya. Kalian setelah melihat ini, kemudian kita lihat ya. Buku, Pak. Buku atau karya ya, hasil karya ya. Terus ini Masjid, Pak. masih Pak. Istiqlal ya, Jakarta ya. Ya, Ini ini Masjid Nabawi, Pak. Kami Batam. wah, mau ya, bagus ya. Masjid Nusantara, Pak, itu, Pak. Nah, masjid itu adalah, kalau kamu lihat itu kira-kira gambar apa ya? Gambar apa? Itu berkaitan dengan apa itu? Perkembangan Islam, Pak. Wah, iya bagus sekali. Ternyata setelah mengamati seperti ini aja sudah langsung paham. Nah, saya senang sekali ini punya murid yang cerdas-cerdas ya. Oke. Lalu nanti kalian bisa baca buku-buku sendiri, buku yang sudah ada ya, ada buku paket. Kemudian nanti bisa melihat LKPD yang sudah disiapkan untuk bisa menggali informasi ya. Setelah saya beritayakan seperti ini, kalian nanti baca buku, kemudian bisa meresum sedikit, diresum lah kira-kira yang hasil kalian baca tentang materi ini kira-kira apa gitu ya. Kemudian nanti bisa disampaikan untuk hasil kalian meresum itu, sambil nanti saya jelaskan tentang apa itu pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan pada siang ini ya. Oke. Nah, kita flashback sebentar. Ini tentang Islam pada masa modern itu dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang ya. Itu dimulai ketika eksepsi Napoleon Bonaparte di Mesir terakhir tahun 1801. Itu masa dunia Islam, sehingga mereka berpikir tentang kemunduran dan pelemahan Islam. Hanya mencari cara bagaimana mengembalikan kejayaan Islam menurut Harun Nasution tentang itu ya. Ini untuk mengingatkan saja ya. Kemudian harus kalian ingat juga ini ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya ini. Ada pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab gugur Islam. Kemudian menimba gagasan baruan dan ilmu pengetahuan dari Barat dan pengiriman pelajar oleh Turki, Mesir, dan India ke Eropa untuk menimba pengetahuan, dilanjutkan dengan penerjemahan karya-karya Barat ke bahasa Islam. Kemudian yang ketiga, kondisi-kondisi negara Arab seperti Mesir, Turki itu masih di bawah jajahan negara-negara Eropa, khususnya Prancis. Itu yang faktor-faktor yang mencegah adanya pembaruan ya. Ini contoh tokoh-tokoh yang melakukan pembaruan ya. Ada dari Mesir ya, ada Muhammad Ali Pasha, ada Rifat At-Tahtawi, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, ada Muhammad Abduh, ada Rasid Ridho gitu. Lalu dari Turki ada Sultan Mahmud II, ada Nami Kemal. Lalu dari India ada Sayyid Ahmad Khan dan Muhammad Iqbal. Itu adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh sekali dalam pembaruan Islam pada masa modern. Ya, itu ya. Siapa tadi? Dari Mesir siapa saja? Ya, terus Muhammad Ali Pasha. Ali Pasha, terus Jamaluddin. ya, selanjutnya yang dari Turki. Sultan Ya, Mahmud itu dari Turki ya. Satunya siapa? Sidrido. Kemal. Kemal ya. Kemal, Ya Pak. dari India ya, India. Sayyid Ahmad Khan. Masih banyak banget, Dak. Nah, inilah bahasan kita yang dari pengaruh-pengaruh tadi ini sangat berpengaruh terhadap Indonesia. Kebetulan waktu itu di Indonesia ya, tahun sebelum tahun 1900-an ya, berarti sebelum abad ke-19 itu kita dijajah oleh penjajah Belanda. Itu sudah lama sekali, sehingga berakhir pada tahun 1945. Nah, ternyata pengaruh gerakan Islam modern itu bagi Indonesia
khususnya ada 3. Yang pertama adalah bisa dilihat ya, apa? Perlawanan terhadap penjajah. Yang kedua, berdirinya organisasi keislaman. Nanti banyak sekali ini ya. Kemudian yang ketiga, berdirinya perguruan tinggi keislaman ya. Itu ada 3 ini. Nah, yang paling pokok itu ketika waktu itu adalah yang pertama. Nah, contohnya ini. Kenapa terjadi perlawanan terhadap penjajah? Ternyata sejak dibukanya perusahaan Suez tahun 1869, setiap tahun ribuan umat Islam itu melakukan ibadah haji. Nah, setelah pulang dari haji, para ulama, para kiai yang datang ke sana pulang, akhirnya melakukan perlawanan terhadap penjajah. Siapa saja mereka? Ini perlawanan ini terjadi di mana-mana, hampir di seluruh Nusantara. Ini diantaranya adalah yang pertama ada Perang Padri. Perang Padri itu dipimpin oleh siapa ya? Sultan Bonjol, Pak. Ya, Tuanku Imam Bonjol, betul, Peter, bagus ya. Kemudian ada juga di Aceh itu. Di Aceh juga banyak sekali ya pemimpin ulama yang itu ya, di Aceh ya. Wah, berlakunya juga lama itu ya, dari 1873 sampai 1900. Lama sekali. Nah, kemudian di Jawa, dipelopori oleh Diponegoro. Pinter ya. Pangeran Diponegoro adalah seorang ulama, tapi juga bangsawan yang tidak rela bangsanya dijajah oleh Belanda, sehingga melakukan perlawanan. Perlawanan Eropa, meluas sekali, sehingga Belanda akhirnya apa? Melakukan propaganda, tipu daya. Kemudian akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap. Tapi perlawanan terhadap penjajah tetap tidak akan pernah berhenti, sehingga di daerah lain, misalnya di Jambi juga terjadi perlawanan. Di Banten, khususnya rakyat Cilegon juga melakukan perlawanan. Kemudian di Banjar banyak sekali perlawanan itu. Bahkan hampir di seluruh wilayah Nusantara itu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Itu salah satu dampak atau pengaruh dari modernisasi yang dilakukan oleh para pembaru Islam juga berdampak terhadap Indonesia. Kemudian selanjutnya, data berikutnya adalah munculnya organisasi keislaman. Banyak sekali ya. Mungkin yang sekarang sudah besar ya, ini walaupun banyak sekali yang sekarang besar itu, diantaranya yang pertama adalah Muhammadiyah yang sampai sekarang masih eksis dan organisasinya besar, bahkan bergerak di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dan dakwah. Itu didirikan oleh siapa? Kalau Muhammadiyah? Ahmad Dahlan, Pak. Iya sih, Ahmad Dahlan. Dari mana beliau? Jakarta, Pak. Yogyakarta, betul. Kemudian ada juga Al-Irsyad Al-Islamiyah ya. Nah, kebetulan itu saudara kita ada yang dari sana yang sekolah di Al-Irsyad juga ada. Muhammadiyah juga menyebar kemana-mana di seluruh Indonesia, mendirikan sekolah-sekolah banyak sekali. Jadi juga Al-Irsyad. Kemudian yang berikutnya ada Nahdlatul Ulama ya. Nahdlatul Ulama itu pendirinya siapa ya? Ini sudah terkenal masalahnya, pasti tahu semua. Ini saya Mas Ari, Pak. Iya, Mas Ari. Betul. Nah, itu didirikan pada tahun 1920. Nah, kalau yang senang selawatan banyak ada Habib Syekh itu ya, ada lagunya ya. Tahun 6 lahir NU gitu ya. Itu yang dulu suka selawatan gitu ya. Nah, NU sampai sekarang masih eksis, bahkan menjadi organisasi terbesar di Indonesia dan di dunia gitu ya. Itu ternyata juga dampak dari pengaruh dari modernisasi yang dilakukan oleh para pembaru-pembaru Islam, sehingga dampaknya ke Indonesia. Itulah salah satu atau beberapa, sebenarnya banyak sekali, nanti bisa kalian baca sendiri ya.
terbarukan, hanya menyampaikan garis besarnya saja atau contoh-contoh yang. Kemudian juga dari itu ada berdirinya perguruan tinggi keislaman ya. Yang pertama kali ada UII ya, itu 20 Februari 1951. Kemudian ada berdiri juga PTIN yang sekarang menjadi IAIN, bahkan IAIN sekarang juga berubah menjadi Universitas Islam Negeri dan seterusnya ya. Nah, itu adalah pengaruhnya bagi Indonesia. Sedangkan bukti dari peradaban Islam pada masa modern itu ada beberapa, di antaranya arsitektur. Tadi kan disebutkan ya, dari depan ada masjid, itu apa? Bukti peninggalan perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Nah, itu adanya arsitektur. Kemudian sastra, tadi ada muncul karya-karya yang kitab-kitab, buku-buku yang banyak sekali. Kemudian ada kaligrafi yang setiap saat menghiasi rumah, dinding rumah ya, dan masjid-masjid dan lain sebagainya. Nah, itulah bilas dari materi yang kita bahas pada hari ini ya. Nah, selanjutnya silakan kalian melakukan diskusi untuk beberapa menit ya. Nanti bisa melakukan tanya jawab ya, agar bisa Pak Guru mengetahui seberapa kemampuan kalian tentang materi-materi ini. Oke? Ya, sekarang saya bagi dulu ya. Bagi dulu untuk kelompoknya. Kelompok 1 untuk diskusi dipimpin oleh Mas Hamid. Siap, Pak Guru. Kelompok 2 ada Mas Husni. Kelompok 3 ada Mbak Tri. Siapa? Dan kelompok 4 ada Mbak Irma ya. Mbak Irma silakan. Siapa? Untuk silakan, saya akan mengamati kalian bagaimana berdiskusi tentang pengaruh Islam pengaruh gerakan Islam modern bagi Indonesia ya. Oke, kalau sudah, silakan diajukan pertanyaannya, kira-kira yang masih belum paham yang mana ya. Kelompok 1 silakan, nanti yang lain bisa menanggapi ya, karena sudah diskusinya sudah selesai. Silakan kelompok 1 tampil sebentar untuk ditanggapi oleh kelompok yang lain. Silakan Mas Hamid, silakan, ada pertanyaan biar nanti dijawab oleh kelompok yang lain mewakili kelompok 1. Kelompok 4 dulu, nggak apa-apa, Pak. Oh, kelompok 4 dulu, nggak apa. Ya, silakan kelompok 4 yang sudah siap boleh. Ini tidak harus urut ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Kelompok 4 itu tadi Mbak Irma. Ya, saya bertanya, Pak. Semua. Oh iya, kamu anggotanya silakan. Silakan, bagus. Tidak harus ketuanya ya. Ya, saya mau bertanya, Pak. Islam abad modern itu sebenarnya kemajuan bagi umat Islam atau bagaimana, Pak? Oh iya. Islam abad modern ini bisa dikategorikan sebagai kemajuan bagi umat Islam atau bagaimana? Saya belum paham itu, Pak. Terima kasih. Oh iya, bagus. Terima kasih. Kelompok yang lain bisa menanggapi ya. Tidak harus Pak Guru yang menanggapi, karena kalian tadi sudah melakukan diskusi, bisa menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Silakan. Ada? Guru menanggapi Guru. Oh iya. Kelompok 4. Oh, dari kelompok 2. Oh iya, wakil dari kelompok 2 Mas Taufik, ya silakan. Ya, jadi perkembangan Islam pada masa modern yang diawali di Timur Tengah, Turki, Mesir, dan kemudian India
itu sedikit banyak berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Indonesia, Pak. Ya. Masuk salah satunya tadi adalah dalam perjuangan melawan penjajahan, kemudian perkembangan-perkembangan yang lain seperti berdirinya organisasi-organisasi Islam dan kemudian berdirinya institut-institut atau universitas Islam. Jadi ada pengaruh dari perkembangan Islam modern di Timur Tengah itu membawa dampak perkembangan Islam di Indonesia. Seperti itu, Pak. Mungkin dari kelompok 2, mungkin ada tambahan lagi dari kelompok yang lain. Bagus sekali. Ya, terima kasih, bagus sekali. Wah, pinter analisanya sudah bagus ya. Padahal baru kelas 11 ya. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 4 tidak dijawab oleh kelompok 2. Intinya adalah ini termasuk kemajuan bagi umat Islam. Karena sudah pada tampil semua ya. Ini tadi bisa kita simpulkan pembelajaran kali ini. Kebetulan ini waktunya mendekati hampir habis ya. Pesan saya tadi disimpulkan ya bahwa perkembangan Islam bagi Indonesia sangat berpengaruh besar. Di antaranya satu adalah terjadinya perlawanan terhadap penjajah. Kemudian yang kedua adalah berdirinya organisasi-organisasi keislaman yang bahkan eksis sampai dengan sekarang. Kemudian yang ketiga adalah berdirinya perguruan tinggi sehingga ini adalah awal dari kemajuan yang sekarang alhamdulillah sudah terbukti sampai sekarang. Kemudian yang terakhir pesan Pak Guru, tugas-tugas untuk diselesaikan karena hari ini tidak cukup untuk mengerjakan, nanti bisa dikerjakan di rumah. Nanti insya Allah kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Kalau masih memungkinkan kita bisa selesaikan. Kalau enggak berarti nanti kalian bisa kirim lewat online. Ya bisa mulai grup WA atau lewat di e-learning, nanti bisa dibuka e-learningnya ya, karena kebetulan kita sudah menyediakan itu. Nah, itu saja karena waktunya sudah hampir habis. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa hasil diskusinya nanti juga diresum sehingga kalian nanti bisa belajar pada waktu yang lain. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.